Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ikhwan dan akhwat kelas 11, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami pelajaran kita kali ini. Langsung saja kita akan membahas pada pertemuan kali ini berkaitan tentang pembahasan al-bid'atu, ya. Al-bid'atu ini pembahasannya masuk dalam beberapa lini fan dalam masalah ilmu agama. Yang pertama masuk ke dalam ilmu akidah, ya. Ini dibahas juga oleh para ulama ketika membahas ilmu akidah, al-bid'atu. Yang kedua masuk juga ke dalam pembahasan, ya, fikih, ya. Sebagian ulama dalam masalah fikih memasukkan pembahasan bid'ah, tapi dalam cabang-cabang amalan yang berkaitan tentang amalan-amalan yang memang termasuk ke dalam kebid'ahan. Dan di dalam ilmu hadis juga dibahas ini. Kenapa? Karena kebid'ahan ini adalah salah satu penyebab si perawi itu menjadi cacat atau tercela menurut para ulama ahli hadis. Maka dari itu kita perlu membahasnya, ya. Tapi dari sisi ilmu hadis, bukan dari sisi akidah, bukan dari sisi ilmu fikihnya, ya. Pertama adalah definisinya, ikhwan dan akhwat. Secara bahasa, al-bid'atu berasal dari kata bada'a, ya. Apa makna bada'a? Maknanya adalah ansya'a, artinya menciptakan, ya. Badi'us samawati wal ard artinya pencipta langit dan bumi. Secara istilah adalah apa? Al-hadatsu fid din ba'dal ikmal, yaitu sesuatu yang baru dalam masalah perkara agama, bukan dalam masalah perkara dunia. Ba'dal ikmal, setelah sempurnanya syariat. Kapan sempurnanya syariat? Yaitu ketika turun wahyu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, surat Al-Maidah, ya. Ayat ketiga kalau tidak salah, maka wahyu itu tidak ada pensyariatan lagi setelah itu. Ya. Yang kedua, definisi yang berikutnya adalah mastuhdisa ba'dan nabi minal ahwa wal a'mal, yaitu sesuatu yang diada-adakan, ya, setelah Nabi SAW minal ahwa, ya, berupa hawa nafsu, wal a'mal, dan perbuatan-perbuatan. Dalam artian hawa nafsu dan perbuatan ini belum pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, yang lebih melebar lagi adalah, ya, yaitu, ya, setiap amalan yang bukan termasuk amalan khulafaur rasyidin di zaman sahabat Nabi SAW. Itu, ya, anwa'uha, jenis-jenisnya ada dua. Yang pertama bid'atun mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan pelakunya menjadi kufur, ya. Yaitu an yukaffaru sahibuha bisababiha, itu pelakunya dikafirkan disebabkan melakukan, ya, kebid'ahan ini, seperti bid'ah tentang keyakinan yang menyebabkan seorang itu menjadi kufur, seperti keyakinan wahdatul wujud, atau mengingkari sesuatu yang benar-benar maklum minad dini bidarurah, ya, sesuatu, ya, yang harus diketahui secara pasti di dalam agama, seperti sholat 5 waktu. Ya, ketika mengingkari suatu hal yang wajib, ma'lumun minad dini bidarurah, maka terjerumus ke dalam kebid'ahan yang sifatnya kekufuran. Kalau ada keyakinan-keyakinan seperti itu. Atau bisa juga bid'ah yang sifatnya amalan tapi dia kufur. Seperti misalnya, ya, berdoa kepada kuburan, berdoa kepada batu, ya. Maka ini kebid'ahan yang kufur. Nah, terus juga bid'ah mufassiqah, bid'ah yang hanya memfasikan saja, menjerumuskan seorang ke dalam kefasikan, ya. Menjerumuskan pelakunya ke dalam kefasikan ketika melakukan kebid'ahan tersebut. Maka hukum mengambil periwayatan dari seorang mubtadi, seorang pelaku bid'ah, ya,
Yang pertama, in kanat bid'atuhu mukaffirah, kalau bid'ahnya itu menyebabkan kekufuran, maka tertolak periwayatannya. Wa in kanat bid'atuhu mufassiqah, kalau bid'ah itu menyebabkan pelakunya menjadi fasik, maka para ulama ya berpendapat bahwa yang paling benarnya adalah anna riwayatahu tuqbal, bahwa periwayatannya bisa diterima bisyartain, dengan dua syarat. Yang pertama adalah apa? Alla yakuna da'iyatan ila bid'atihi. Ya. Pelakunya itu tidak mengajak orang lain kepada kebidahan. Nah, ya, yang dia lakukan. Atau bisa juga ya seperti itu. Alla yarwiya ma yurawwiju bid'atahu, ya. Dan dia tidak meriwayatkan hadis yang menguatkan kebidahannya. Ya, yang pertama dari sisi pelaku, yang kedua dari sisi hadisnya. Ya, kalau dua ini tidak ada, ya, salah satu saja tidak ada dalam diri seorang perawi yang melakukan kebidahan itu, maka dia tidak bisa diterima. Ya. Jadi, ya, dua syarat ini harus terpenuhi, jangan sampai tidak ada. Ya. Maka perkara berikutnya adalah apakah hadis yang diriwayatkan oleh pelaku bidah itu ada namanya? Tidak ada. Ya, maka disebutkan hadisnya hadis dhaif saja. Ya, itu para ulama menyebutkan seperti itu. Nah, ini ikhwan dan akhwat pertemuan singkat kita berkaitan tentang hadis definisi bid'ah, ya, dan hukum-hukum, ya, periwayatan orang yang melakukan kebid'ahan. Ya, itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.